Iya. Nah Pak, selama 5 bulan di Kabupaten Takalar, kita mau Hmm. tahu bagaimana sih kerja dari Pengadilan Agama ini. Nah Pak, selama 5 bulan di Kabupaten Takalar, kita mau tahu bagaimana sih kerja dari Pengadilan Agama ini. Misalnya mungkin Bapak bisa mau menjelaskan atau memberikan contoh kepada kami sebuah kasus dan penanganannya, prosedurnya, biar semua masyarakat tahu seperti apa sih prosedur dari penanganan kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar. Oh iya. Jadi sebenarnya kita kan sudah ada aturan terkait dengan penanganan satu kasus itu ya, penanganan satu kasus. Tetapi kami itu memang diminta dari dirjen kami atau dari pusat bagaimana agar supaya ketika ada satu kasus itu ditangani secara baik dan cepat sesuai dengan asas itu kan memang kita ada menyelesaikan kasus itu sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi kita berusaha bagaimana agar supaya memang ketika ada kasus itu kita berusaha untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Tidak boleh bahkan melebihi dari 5 bulan itu ketika ada kasus. Jadi kami memang sudah ada aturan begitu. Iya, ada aturannya. Dan di Pengadilan Agama Takalar sendiri alhamdulillah kalau kami melihat kemarin progres penyelesaian perkara itu sudah 70%. 70% sampai hari ini ya, 70% mulai dari Januari ke Februari ini. Jadi kita betul-betul menyelesaikan, melayani semaksimal mungkin, karena itu harus kita lakukan. Nah, misalnya nih Pak, ada orang yang mau mengajukan perceraian, Ya. misalnya. Ya. Kalau diberikan rate dari 1 sampai 10, seberapa ribet sih Pak mengurus di pengadilan gitu? Gitu. Jadi sebenarnya begini. Jadi ketika masyarakat datang, itu ada pelayan kami, pelayan informasi namanya. Jadi datang ke pengadilan langsung bertemu dengan pelayanan informasi, bertanya bagaimana terkait dengan tujuan masyarakat kita datang ke sana, kemudian akan diarahkan. Nah, di pengadilan juga itu ada kami kerjasama dengan pos bantuan hukum namanya LBH yang khusus untuk membantu masyarakat kita yang memang membutuhkan bantuan untuk dibuatkan surat gugatan misalnya atau permohonan. Jadi ketika dia sudah ke informasi kemudian diarahkan ke pos bakum, nanti pos bakum akan bertanya seperti apa maunya masyarakat kita itu, mau bercerai kah atau mau pengesahan nikah atau apa dan lain-lain sebagainya. Nah setelah itu kemudian nanti akan ditaksirkan berapa biayanya. Jadi terkait juga biaya juga langsung akan diberitahukan kepada masyarakat kita itu, dan itu juga nanti pembayarannya itu tidak langsung ke pengadilan. Jadi sekarang itu pengadilan tidak menerima uang. Jadi masyarakat kita itu setelah ditaksirkan biayanya, kemudian nanti akan dikasih resi untuk ke bank. Ke bank. Jadi bayarnya di bank. Bayarnya di bank. Tidak Di di pengadilan. pengadilan agama. Langsung ke bank. Jadi biaya itu namanya panjar ya. Panjar biaya perkara. Panjar itu artinya kadang kurang kan kadang lebih ya. Jadi misalnya ketika kurang kan pastinya akan ada pemberitahuan penambahan biaya. Akan tetapi begitupun sebaliknya ketika misalnya ada biayanya itu lebih setelah perkaranya selesai, itu juga akan dikembalikan ke masyarakat langsung. Langsung pada saat itu dikembalikan oleh pihak kami. Iya. Saya punya satu pertanyaan ini Pak. Ya, silakan. Ada tidak perbedaan antara suami yang menggugat dengan istri yang menggugat? Ini perbedaannya ya Pak. Mungkin di luar sana Iya. tahu. Saya kira kalau terkait model gugatannya sama saja ya, sama saja. Karena kan terkadang istrinya yang menggugat ataukah suaminya yang menggugat. Cuman kalau misalnya suaminya yang menggugat, itu ada namanya sidang terakhirnya itu namanya menjatuhkan talak terhadap istrinya. Ya, itu namanya pengucapan ikrar talak namanya. Itu
Itu aja saya kira. Kalau yang lainnya sama saja. Iya. Kalau saya terakhir nonton itu series Iya. Layangan Putus Oke. di season terakhir itu kan ada perceraian ya Perceraian, antara istri dan suami ini, antara Aris sama siapa? Bukan Kinan. dia, Kinan ya. Kinan, Kinan. oke. Iya, Nah, Untung iya, saya iya. nonton. Jadi saya tahu namanya. nah, itu kan dari yang menggugat adalah Sang istri. istri, Iya. 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 Dan Harta gono gini. iya, serta hak asuh Hak jatuh asuh itu pada jatuh ke istri. istri. Oh, gitu. Apa betul seperti itu kalau misalnya istri yang menggugat, istri yang mendapatkan semua harta gono gini? Oh, iya, Iya, iya. apakah iya mungkin lebih ke apakah ada kelebihan misalnya dari istri apabila dia menggugat atau misalnya Iya, suami yang menggugat. Kalau terkait dengan kelebihan atau tidak, saya kira tidak ada ya. Jadi terkait dengan itu, kalau di bahasa hukumnya itu biasa dikenal dengan kumulasi gugatan namanya kan. Kumulasi Jadi gugatan. penggabungan gugatan gitu kan. oke. Misalnya tadi yang mengajukan untuk bercerai kan, kemudian diajukan juga terkait dengan hartanya, diajukan juga terkait dengan hak asuh anaknya. Pertanyaannya apakah itu boleh? Boleh. Itu namanya kumulasi gugatan namanya. Tetapi juga bisa terpisah. Bisa terpisah misalnya cerai tidak ada embel-embelnya, tidak ada harta, tidak ada hak asuh anak. Itu juga bisa. Nanti setelah proses cerainya selesai, kemudian ternyata masalah harta gono gininya itu dipersoalkan, Iya. itu bisa didaftarkan tersendiri. Oh, begitu ya. Iya, bisa juga misalnya terkait anaknya aman-aman aja di ibunya atau di bapaknya kan begitu. Ternyata ibunya atau bapaknya melihat oh ini tidak benar ini sudah ini kan. Ternyata anak saya di ibunya itu tidak benar sudah karena kelakuan ibunya misalnya gini kan gitu kan. Nah, bisa itu bapaknya ngajukan misalnya hak asuh anak tersendiri ke pengadilan agama gitu. Jadi bisa itu, boleh saja. Jadi tidak mesti harus digabung. Tidak mesti harus digabung. Tidak, Seperti iya. banyak yang saya lihat di masyarakat ini Pak ya, Iya, iya. sang istri itu dia yang mendapatkan hak asuhnya, Iya. kemudian sang suami yang membiayai. Iya, iya. Bagaimana itu Pak? Tidak ada masalah sebenarnya. Karena kan saya kira di aturan itu kan jelas bahwa anak di bawah umur umumnya itu Iya. kan memang diasuh oleh ibu. Kan Sampai seperti umur itu. berapa itu Pak? Sampai umur dewasa. Sampai kan. dewasa. Sampai umur dewasa. Dan perlu juga barangkali dipahami bahwa memang namanya biaya hidup itu kan tanggung jawab orang tua ya. Tanggung jawab orang tua dalam hal ini ayah dan ibu kan seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan anak itu sebenarnya mungkin perlu saya sampaikan sedikit. Terkadang memang kita di pengadilan itu menyampaikan bahwa anak itu jangan dijadikan sebagai korban. Betul sekali. Karena terkadang itu sudah berpisah begitu anaknya dijadikan apa gitu ya. Korban, di alasan, alasan ataukah misalnya bagaimana supaya anak itu ikut ke saya gitu Iya. loh. Padahal sebenarnya meskipun anak itu ikut dengan ibunya ya sudah gitu aja kan nggak apa-apa. Kalau misal sang anak sudah dewasa, Iya. anak boleh memilih. Boleh mau memilih. ikut ke ayah atau mau ikut ke ibunya. Ah betul, boleh Tapi ikut setelah memilih dia dewasa ya Pak. setelah dia dewasa. Gitu. Perlu juga dipahami barangkali bahwa yang ada itu kan hanya mantan istri, Ya. mantan anak. Kalau mantan 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 suami, suami, sorry. ya, betul. Mantan Tidak ada istri, mantan anak. mantan suami, anak itu tidak ada Tidak ada mantannya. mantan, iya, Jadi betul. sampai kapanpun Tetap. anak itu tetap anak sampai akhir hayat kan begitu. Jadi tidak ada si mantan itu. Tidak ada mantan. Iya, untuk Mantan anak anak. ya. Anak maksudnya. Iya. Kalau mantan yang lain ada. Oke. Ada, betul. Nah, pemirsa Takalar TV, bagaimana tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Mahyudin selaku Ketua Pengadilan Oke, Agama. Tentunya banyak informasi yang kita dapatkan Iya, betul. dari beliau dan sepertinya kita akan Kembali jeda dulu Iya. ya. Oke, kita jeda seperti biasa. Kita dengarkan kembali persembahan lagu berikut. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 98,8 FM. Yang mau bertanya boleh, silakan melalui live telepon kita di 0813 5595 9798. Kita akan kembali, kita dengarkan dulu persembahan lagu berikut.
Oke, balik lagi masih di gelaran talkshow kita untuk pagi hari ini, Rabu 16 Februari 2022. Dan tentu saja masih bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Takalar, Pak Mahyudin SHIMH. Sekali lagi ya, saya menginformasikan untuk yang mau ikutan beratensi, silahkan melalui live telepon kita di 0813 55959798. Oke, sebelum kita lanjut Pak, mungkin kita terima dulu penelpon kita. Ada penelpon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Jana. Iya. Iya. Terkendala di biaya. Kendala di biaya. Iya. Oke. Iya, iya. Oke. Iya. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana jika ada orang yang ingin mengajukan seperti dengan kakak tadi, bagaimana? Iya. Ibu Jana. Iya, Ibu Jana namanya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, bagaimana itu Pak mengajukan perceraian sedangkan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Jana yang sudah ikut beratensi di pagi hari ini. Bagaimana itu Pak? Langsung dijawab saja. Ya, jadi terkait dengan biaya perkara ya. Jadi kami di pengadilan itu ada namanya berperkara secara cuma-cuma. Berperkara secara cuma-cuma atau prodeo ya bahasa hukumnya. Jadi memang ketika misalnya ada masyarakat kita yang kurang mampu dan ingin berurusan dengan pengadilan, cukup dengan melampirkan keterangan kurang mampu dari desa, lurah atau kecamatan gitu. Jadi salah satunya itu, kemudian itu dibawa ke pengadilan, kemudian memperlihatkan ke pengadilan. Jadi itu nanti bisa diproses dan dikenakan biaya cuma-cuma. Jadi tidak ada yang dibayar gitu. Tidak ada pembayaran sama Tidak sekali. ada pembayaran sampai sama proses sekali. jatuh tanah. Sampai prosesnya selesai. Sampai prosesnya Jadi selesai. Itu dia ya buat Ibu Jana, kalau misalnya terkendala di biaya ya Kanina, boleh mendaftar langsung ke pengadilan agama atau online pun boleh ya Pak? Boleh. dengan hanya melampirkan syaratnya Iya. surat keterangan kurang mampu ya Pak? Surat keterangan kurang mampu. Itu tidak perlu ke survei ke rumahnya atau bagaimana Pak? Tidak perlu. Jadi cukup melampirkan, membawa surat keterangan kurang mampu ke pengadilan, kemudian memperlihatkan ke petugas kami dan minta untuk diproses. Itu kami akan proses sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tanpa biaya pun sampai selesai. Itu bisa. Jadi itu dia sudah dijawab ya buat Ibu Jana yang ada di rumah yang lagi mendengarkan kita di pagi hari ini. Oke, lanjut Kakak Nona, masih ada yang ingin dipertanyakan? Iya, Kak Bunga, kalau tadi kita sudah mendengarkan berbagai programnya, salah satunya dengan pelayanan online. Mungkin ada program-program lain yang diimplementasikan di Kabupaten Takalar, Pak? Oh iya, jadi sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa bagaimana seandainya ada masyarakat kita yang ingin secara online ya, yang perlu itu adalah masyarakat kita itu harus punya email. Mohon maaf sebelumnya Pak, ada lagi penelpon yang masuk, boleh kita boleh. dahulu ya. Silakan. Oke, ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi dengan Selibi FM. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Sari. Ibu Sari boleh tahu alamatnya di mana Ibu Sari? Oke, di Radio. Ada yang dipertanyakan Ibu Sari, silahkan.
mumpung Bapak Ketua Iya, Pengadilan ada. Betul sekali. Jadi kapan lagi ya? Iya, betul. Silakan Ibu Sari. Iya. Oh, Oke, jadi istrinya yang ngotot mau bercerai, Iya. tapi suaminya tidak mau. Oke, ada lagi Ibu yang dipertanyakan? Iya. oh. Oke. Oke. Oh iya, iya, iya. Oke, terima kasih Ibu Sari di Canrego ya sudah ikut Iya. berpartisipasi. Oke, langsung saja dijawab oleh Pak Mahyudi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Sari ya. Jadi terkait dengan istri mau bercerai akan tetapi suami tidak mau bercerai ya. Iya betul. Jadi memang Pertama, ini pertanyaan terkadang pertamanya. terjadi memang karena tidak semua di pengadilan itu semua mau bercerai kan seperti itu. Sama halnya ketika misalnya istrinya mengajukan kemudian suaminya hadir pada saat kita mediasi, Iya. memang suaminya kadang tidak mau sama sekali karena alasan misalnya masih suka dengan istrinya, Iya. masih cinta dengan istrinya, dia khawatir anaknya nanti bagaimana ketika dia berpisah, berdua saja dia asuh, nah anaknya belum tentu misalnya bisa sukses kan begitu, Iya. bagaimana seandainya berpisah seperti itu. Iya Pak. Kita di pengadilan itu ketika ada gugatan masuk seperti itu tetap kita proses, tetap kita diproses ya, proses. Pak, Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana kondisi sebenarnya dalam rumah tangga ini. Oke. Jadi apakah nantinya itu setuju atau tidak setuju suaminya, nanti itu tergantung putusan hakim itu nanti seperti apa melihat kondisi itu kan begitu. Jadi tidak ada juga bahwa suami tidak mau terus tidak jadi kan, tidak seperti itu juga karena memang barangkali juga memang istrinya sudah sama sekali sudah sering disakiti apa dan lain-lain sebagainya kan, sehingga dia merasa ini mungkin jalan terakhir, Jangan iya. jalan yang terbaik barangkali. Nah itu kan pertimbangan hakim itu ada tersendiri kan seperti itu. Jadi bagaimana dengan sang suami, harus setuju dengan keputusan istri? Tidak mesti juga, tidak mesti bilang harus saya setuju, saya harus tanda tangan kan, tidak seperti itu. Karena terkadang saya dengar di masyarakat kita itu kalau saya tidak tanda tangan itu kan tidak jadi kan jadi, seperti itu. iya. Padahal tidak ada yang ditanda tangan itu sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya nanti putusannya bercerai kemudian suaminya keberatan kan ada upayanya. Ada upaya. Namanya upaya hukum banding namanya. Karena kami kan putuskan misalnya berdasarkan apa yang kami lihat, fakta-faktanya seperti apa, apakah memang rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak kan seperti Tergantung itu. dari si suami ya Pak. Tergantung kalau dari si misalnya dia mau suami. berubah begitu. Iya. Dan kalau misalnya suaminya mau berubah dan istrinya bisa menerima, iya. disitulah biasa berhasil di dalam proses mediasi itu. Proses mediasi. Ada perjanjian-perjanjian tersendiri di situ. Oke. Pertanyaan yang keduanya tadi dari Ibu Sari Pak, katanya kalau sudah bercerai kemudian hak asuh anaknya itu jatuh ke ibu, namun biaya untuk sang anak itu tidak dipenuhi oleh sang suami, padahal sudah ada tanda tangan perjanjian seperti itu. Iya. Bagaimana itu Sudah Pak? ada putusan ya? Iya. Ada putusannya. Kalau seperti itu kan bisa digugat lagi kan. Digugat seperti- kembali, Pak, digugat ya? kembali. Maksudnya begini. Barangkali yang saya tangkap tadi adalah sudah bercerai dan sudah ada putusan pengadilan menetapkan anak itu jatuh ke ibu misalnya. Iya. Dan sudah ada perjanjian terkait dengan nafkah, biaya gitu. Iya. Anak itu misalnya sampai dewasa kan seperti itu. Ternyata dari pihak suami lalai dalam hal Iya, ini. betul. Sudah diminta oleh mantan istrinya misalnya terkait dengan nafkah anaknya. Ternyata itu juga tidak dipenuhi gitu. Jadi itu bisa misalnya digugat digugat ulang kembali. terkait dengan biaya anak itu, nafkah anak itu tidak dilaksanakan Dilaksanakan padahal dengan baik. sudah ada putusan pengadilan. Saya kira itu bisa.
Oke, jadi itu dia ya jawaban buat Ibu Sari yang ada di Canrego. Mudah-mudahan sudah puas dengan jawaban dari pertanyaannya. Ya mungkin kalau misalnya belum puas, boleh langsung bertanya-tanya langsung ke Pengadilan Agama. Boleh, Pak? boleh, Oke, boleh. atau mungkin melalui websitenya. Di sini saya ada lihat websitenya Pengadilan Agama itu di pa_takalar.go.id. Jadi boleh betul. di sana bertanya-tanya Pak Iya, ya. Tidak mesti langsung datang ke Tidak mesti kantor langsung Pengadilan datang. Agama. Iya, Oke, betul. silakan Kak Nona, masih ada yang ingin Iya. disampaikan atau ditanyakan ke Jadi Pak? mungkin ini yang terakhir ya. Oh, terakhir. Iya. Oke. Jadi Pak Muhyiddin mungkin bisa menyampaikan dan memberikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Takalar TV Iya. ataupun dari pendengar Slibi Takalar terkait dengan mungkin yang ada yang sudah berniat untuk ke pengadilan. Iya. Ya, Bapak mungkin bisa. Ya, jadi barangkali sebelum saya ke situ, barangkali mungkin saya perlu sampaikan ke masyarakat juga terkait dengan program kami Iya, di betul. tahun ini. Programnya. Di antaranya adalah kami itu di Pengadilan Agama Takalar ada namanya persidangan di luar gedung. Persidangan di luar Di gedung. gedung. Jadi misalnya pengadilan itu yang mendatangi masyarakat untuk sidang di tempat sana gitu. Di rumah. Misalnya Misal kita di Mangara Bombang sana, Iya. misalnya kita sidang di kantor desa. Oh, di kantor desanya. Jadi Pak. masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan. Pengadilan. Jadi cukup mendaftarnya di pengadilan, kemudian kita programkan, itu kita yang turun ke ke masyarakat. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat kita. Jadi itu namanya sidang keliling, sidang di tempat kan. Sidang gitu. kelilingnya ini tidak dipungut biaya Pak ya? Tidak dipungut biaya Tidak untuk dipungut. turunnya ke sana, tetapi terkait dengan biaya pendaftarannya itu tetap ada. Tetap ada. Ada. Tetapi pengadilan turun ke sana itu dibiayai oleh pengadilan sendiri. Pengadilan sendiri. Pengadilan ya. sendiri. Dan ini sudah terlaksana seperti tahun lalu itu sudah terlaksana di Kecamatan Tanah Keke. Di pulau. Di pulau sana itu bahkan sudah 2 kali teman-teman turun ke sana. Dan tahun ini insya Allah kita programkan lagi ke sana, dan minggu depan kami akan turun ke ke kecamatan-kecamatan juga untuk melakukan sidang seperti itu. Oke. Ya. Kemudian Ya, pesan-pesannya Pak. Pesan-pesannya ya. ya. Terakhir. Ya, kepada seluruh Jadi masyarakat Takalar. saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Takalar, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Oleh karena itu, ketika ada hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga, bagaimana agar supaya kita bisa membicarakan, menyelesaikan dengan semaksimal mungkin Dengan kepala dingin. dengan kepala dingin. Jadi sekecil apapun persoalan itu kita harus terbuka kepada pasangan kita. Karena kalau misalnya kita anggap sepele persoalan itu, kemudian kita tidak menyampaikan, jangan sampai itu nanti menjadi besar kan begitu. Begitupun sebaliknya, sebesar apapun persoalan itu, ketika kita selalu komunikasikan kepada pasangan kita, maka itu juga akan menjadi selesai seperti Intinya itu. komunikasinya harus lancar Intinya ya Pak. komunikasinya harus lancar. Dan ke pengadilan itu sama sekali dihindari. Iya. Jangan sampai Jangan datang ke sampai. pengadilan agama, ya. Iya, kita doakan ya mudah-mudahan tahun ini angka perceraian di Amin. Pengadilan Takalar Amin. turun ya Pak. Amin, amin. Iya, Itu harapan kita bersama. Harapan kita bersama, iya betul. Oke, Kak Nona sudah. Oke, pemirsa Takalar TV, itulah tadi ngopiran kita bersama dengan Pak Muhyiddin SHI MH selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Takalar. Luar biasa sekali tadi Bapak menjelaskan kepada kita semua, dan tentunya dari pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, mulai dari adanya pelayanan melalui online, dan juga tadi disebutkan terakhir ada program sidang Di luar gedung sidang. sidang Iya. keliling. Iya, yang tentunya Sidang ini keliling. sangat memudahkan masyarakat Takalar yang mungkin ingin mengajukan ataupun sedang dalam kasus perceraian ataupun yang lain-lain. Nah, penting sekali untuk diingat pemirsa Takalar TV pesan-pesan Bapak tadi, dan juga kita perlu ingat bahwa keluarga itu merupakan lingkungan terdekat kita, di mana keluarga merupakan
orang terdekat yang akan membentuk karakter kita di masa yang akan datang. Dan satu pepatah yang harus kita ingat bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Tapi kalau kita sudah berada dalam hubungan yang tidak sehat atau kita sudah berada dalam toxic relationship, itu tidak ada salahnya kita mengajukan, yang belum tentu sebenarnya itu akan berujung pada perceraian. Saya Nana Miftah pamit undur diri, pemirsa Takalar TV. Terima kasih Pak Mahyudin atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Bunga sudah ditemani hari sama-sama. ini. Iya. Mohon maaf kalau tadi ada salah kata. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.